Assalamualaikum, salam literasi. Putu Buku, edisi jelang Ramadan. H-2 Ramadan. Seperti biasa, Ramadan ini saya dudukkan sudah beberapa tahun inilah ya. Saya menjadikan Ramadan sebagai madrasah, sebagai sekolah itu. Sehingga saya meluangkan waktu untuk membuat semacam silabus pendek, silabus kecil gitu, mengisi di 1 bulan Ramadan itu. Ada termasuk Putu Buku ya. Saya ada beberapa segmen, berapa tahun ya, berapa Ramadan. Kalau nggak salah dari 1444 Hijriah, 1445, 1446. Sekarang 1447 Hijriah. Saya ingin mencoba melanjutkan agar tetap istiqomah. Namun tema apa? Kan dalam beberapa tahun itu saya selalu berubah ya. Ada yang pernah di 1 tahun itu kami nulis ya. Saya bersama teman-teman di Santu Literasi ngobrolin sesuatu, lalu kita setiap hari kita menulis. Saya mengazamkan untuk menulis sesuatu gitu, walaupun pendek-pendek ya. Jadi sehingga kumpulannya itu sudah sampai 30 halaman karena dalam 1 bulan. Pernah juga 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, 1445 Hijriah itu saya coba 1 buku, 1 hari 1 buku, dan saya berkonten. Memang hanya sampai hari ke-20 karena 10 hari terakhir mencoba untuk fokus ke itikaf ya. Kemudian yang tahun lalu 1446 Hijriah itu saya menyelesaikan 3 jilid buku Sirah Nabawiyah, dan itu juga alhamdulillah tercapai, targetnya tercapai. Bagaimana dengan tahun ini? Ini sebenarnya konten hari ini konten renungan, bukan renungan sih. Apa yang saya rencanakan? Saya terus terang masih menimbang-nimbang ya. Namun yang paling ujung ini saya sudah mengerucut di satu program personal, yaitu program personal Ramadan 1447 Hijriah untuk seorang putu. Itu saya kasih namanya itu gini, TASSA, TASHSA, TASSA. TASSA itu adalah Tadabbur Al-Quran 1 hari 1 ayat. Saya pikir itu menarik ya. Mungkin nggak tahu barang baru nggak sebenarnya, atau udah ada yang melakukannya. Tapi saya merasa bahwa kalau one day one juz kan, 1 hari 1 juz itu kan udah sering ya. Atau kalau Ramadan biasanya malah 1 hari bisa 2 juz atau 3 juz untuk tergantung target khatam berapa kali di bulan Ramadan gitu ya. Kalau itu jalan masing-masing lah. Saya pun tetap mengazamkan untuk menyelesaikan atau menghatamkan tilawah tentu di bulan Ramadan. Namun ini coba untuk tadabur. Saya memilih kata tadabur, konon katanya ya, kalau menurut referensi yang saya baca, tadabur ini kan tidak seserius tafsir. Bukan seserius ya, tidak seakademis tafsir. Tafsir ini butuh kapasitas keilmuan yang memadai karena dia adalah pandangan menerjemahkan, menafsirkan atau menjelaskan satu ayat dengan disiplin ilmu seorang mufassir gitu, seorang ahli tafsir. Dan tentu itu jauh lah dari saya tentu tidak layak melakukan itu, tidak dalam kapasitas saya. Nah kalau tadabbur konon, nah ini saya coba, ada beberapa ustadz yang coba saya tanyakan dan saya membaca beberapa referensi. Konon tadabbur itu adalah bagaimana kita ayat itu dalam refleksi ke personal kita gitu. Masing-masing tentu akan berbeda kan. Nah saya akan sharing, saya akhirnya memilih tadabbur. Saya pikir itu nyaman kayaknya. Dan kita memang perlu kan, saya pikir teman-teman juga sama ya. Bagaimana satu ayat itu di kehidupan kita kayak apa sih gitu. Tentu nanti kalau dalam Putu Buku ini pasti ada peran puitisasinya ya, karena saya suka nulis puisi ya. Tentu akan sudut pandangnya akan seperti itu. Namun saya coba sebelum saya sampaikan versi personal saya gitu, saya coba nukil beberapa tafsir, kalau bahasa itunya itu tafsir wajiz atau tahlili ya. Jadi tafsir yang secara umum maupun tafsir yang khusus yang sudah ada di referensi yang ada, entah itu di tafsir Al-Azhar, entah itu tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Said Qutb itu ya, tafsir fi Zilalil Quran gitu.
tentu itu nukil-nukil saja, karena posisi saya Ramadan sepertinya akan lebih banyak di sini di Maumere, dan buku saya lebih banyak di Bekasi gitu. Makanya saya hanya atas buku yang ada di sini dan referensi, kan ada perpustakaan di kantor ya. Saya coba nanti mengais-ngais di sana, dan juga bantuan internet. Saya akan coba referensi. Tapi yang jelas ada dudukan akademisnya gitu. Saya khawatir salah ya, karena ini kan terkait memahami satu ayat. Namun tentu sekali lagi ini mirip sama kalau Kutu Buku itu adalah bukan bedah buku secara akademis atau referensi buku yang serius, review buku yang serius ya. Mungkin ini juga sama, tadabur ini tadabur versi Putu banget lah gitu. Saya ingin menceritakan 1-2 ayat dan dengan cara pandang saya, dan malah kalau bisa, makanya saya ingin dalam 2 hari ini saya akan menyelesaikan 30 atau 20 aja, 20 hari di bulan Ramadan tahun ini, 20 judul, 20 tema, dan itu lompat-lompat tematik aja ya. Dengan saya tetapkan dulu, jadi hari pertama saya akan ngomongin ini, hari kedua ini gitu. Sehingga nanti pas saya menjalani hari itu, proses tadabbur itu muncul gitu. Jadi saya akan membiarkan pikiran saya terisi oleh tema itu, sehingga di sepanjang perjalanan mungkin saya di kantor, mungkin saya ngobrol sama teman, mungkin saya buka YouTube, mungkin mendengarkan kajian online gitu. Itu dengan semangat mentadaburi ayat yang sudah saya sepakati gitu. Pengennya begitu. Hari ini sebenarnya sudah lumayan, saya sudah nyusun kotak-atik ini sampai dengan hari ke-12. Hari ke-12 betul ya. Sebenarnya istri berharap sih kenapa nggak urut aja katanya gitu. Tapi sepertinya kalau urut itu kalau ditafsir pas ya. Tafsir kan dari beberapa referensi, asbabun nuzulnya apa gitu ya. Tapi kalau tadabbur mungkin tematik ya. Saya lompat-lompat saja. Atau urut. Nggak tahu. Harapan istri tadinya urut, tapi kayaknya saya lompat-lompat lah. Yang saya coba susun di 12 hari ini lompat-lompat. Bahkan pendekatan saya cenderung ke manajerial gitu. Jadi bagaimana Al-Quran secara manajemen, karena itu kayaknya terpakai ya di kantor. Jadi saya di hari pertama, kedua, ketiga itu pertama, kedua, ketiga, keempat saya nyoba nemu beberapa ayat tentang perencanaan. Terus nanti POAC gitu. Jadi planning, actuating, organizing, dan terakhir controlling. Itu ada di beberapa hari pertama itu saya sengaja pingin tema itu, dan saya cari ayatnya yang agak terkait. Memang sudah saya pilih ayatnya sebenarnya, tapi nanti menuangkan atau melengkapinya di sepanjang bulan Ramadan. Lalu berikutnya kan nggak banyak gitu ya, kalau ngomongin manajerial nggak banyak. Ada juga nanti pendidikan tentu kan menarik ya. Pendidikan zaman sekarang ini kan sedang dikritisi betul ya. Bagaimana sih yang kita harapkan menjadi pendidikan yang tepat gitu ya. Jadi saya sengaja nukil ada beberapa ayat tentang pendidikan, juga ekologi, lingkungan. Kok sekarang kok lupa mas saya. Manajemen lingkungan, bukan manajemen lingkungan ya, ekologi lah ya. Bagaimana agama menyikapi tema-tema lingkungan. Dan itu baru 12 hari sih. Saya masih akan mencari 8 hari lagi biar pas 20 hari. Ya semoga sih bisa dijalani dengan konsisten, sehingga di Ramadan tahun ini 1447 Hijriah ini saya bisa konsisten menyampaikan, kayaknya jangan disampaikan dalam bentuk begini ya. Ini sebenarnya pro kontra juga. Jadi kalau disampaikan begini kadang kita jadi akhirnya renungannya jadi tidak terlalu dalam, karena saya ingin segera menyampaikan kan. Namun kelebihannya adalah yang sudah saya jalani ya, dengan cara menyampaikan gini saya mengumpulkan sesuatu, mengumpulkan bahan, mengumpulkan materi, tapi untuk disampaikan. Ini beda banget. Nggak tahu teman-teman setuju nggak dengan ini ya? Jadi kalau kita pelajari sesuatu, hanya kita pelajari, terus tidak ada proses mau menyampaikan gitu, biasanya yang kita tangkap itu tidak terlalu kuat gitu. Karena saya sudahlah lupa, atau bahasanya itu nggak pakai hati gitu. Tapi kalau mau nyampein kan kita mikirin kan, bagaimana saya susun ingatan saya setelah saya membaca materinya itu, saya susun di ingatan saya, terus saya sistematikakan
agar ketika saya menyampaikan saya bisa runut kan. Nah ini membutuhkan effort, dan bagi pembelajaran seorang putu sih positif. Akhirnya saya jadi rapi, terduduk rapi. Dan harapannya ini harapan, karena dalam prakteknya toh yang beberapa tahun yang lalu saya tulis juga belum jadi buku. Walaupun 30 judul sebenarnya itu sudah cukup menarik ya kalau jadi buku ya, tapi sampai sekarang belum jadi judul. Nah ini pun sama di 1447 Hijriah ini, saya berharap selain saya sampaikan begini, saya sudah menuangkannya dalam tulisan. Ini saya sudah nulis sampai sudah dapat 19 halaman loh. 19 halaman untuk materi 12 hari, dan akan membengkak. Karena materi yang saya tuangkan di sini tadi baru ayat, terjemahan, tafsir umum, tafsir khusus, hanya begitu. Belum tadabbur secara personal itu. Nanti ketika kita taruh hal-hal yang lebih personal, pasti akan lebih panjang lagi kan. Seru juga ya, ini baru kepikiran nih. Bagaimana kalau di setiap sesi itu ada satu puisi? Waduh, gara-gara begini jadi ingat ya. Tapi saya pikir itu juga menarik ya. Itu juga challenge buat saya. Jadi saya mengendapkannya dalam satu puisi gitu misalnya. Atau saya nukil beberapa puisi saya yang lama, saya tuang ke dalam materi obrolan kita gitu. Sehingga lebih tebal kan, lebih kaya. Kebayang nanti di 20 judul ini bisa menjadi 20 bab gitu kan. 20 bab untuk satu buku tuh kayaknya udah lumayan banget ya. Doain aja ya, siapa tahu jadi buku. Kalau enggak apa-apa juga. Ini adalah bagian Madrasatul Ramadan ya. Seperti biasa, latar belakang ini saya sampaikan di setiap tahun bahwa latar belakang saya melakukan hal ini, mengapa saya harus menyiapkan silabus untuk Ramadan. Ini sebenarnya karena ada isti'dadul Ramadan, persiapan Ramadan, paling tidak ada al-ilm, istidadul ilmi, persiapan ilmu, istidadul mali, persiapan harta, istidadul jasadi, persiapan fisik, dan istidadul ruhi, persiapan ruhani. Keempatnya ini mesti kita obrolin di awal sebelum masuk Ramadan agar kita memiliki kesiapan. Ya, contoh sekarang kalau saya ini lagi review nih 1447 ini menjadi menarik karena ini hal baru. Saya akan Ramadan di rantau, jauh dari keluarga. Saya di Maumere. Istidadul ilminya adalah hari ini. Hari yang kayak begini ini istidadul ilmi, persiapan keilmuan. Saya mencoba membedah atau menyiapkan beberapa materi untuk menjadi bekalan saya mengisi Ramadan. Kedua, istidadul mali, ini terkait dana, ini kayaknya nggak tahu akan lebih irit atau nggak saya di sini ya. Jangan-jangan lebih boros karena sendirian di rantau ya. Tapi perlu dipersiapkan. Kemudian istidadul jasadi, fisik, ini juga beda banget. 1447 ini adalah paruh baya berikutnya dari usia seorang putu, dan itu tentu secara fisik saya sudah sudah mengalami penyusutan ya, karena ini adalah 50 tahun ya. Jadi ini adalah puasa saya yang pertama di usia 50 tahun. Jadi saya pikir ini PR saya untuk menjaga kesehatan. Dan yang terakhir istidadul ruhi, ini adalah persiapan spiritual. Persiapan spiritual sebenarnya agak kurang rapi nih di beberapa hari ini, tapi masih ada waktu, saya coba siapkan. Karena rasanya dari 4 persiapan Ramadan, ilmu, harta, ilmu dana lah ya, ilmu dana, fisik, dan spirit, ini yang paling utama ternyata spiritual. Jadi spirit itu bisa menutupi yang lainnya gitu. Jadi kalau secara spiritual kita itu siap gitu, kayaknya masalah uang nggak ada masalah, uang kurang juga masih bisa dijalani, fisiknya masih bisa dijalani, dan demikian juga ilmunya gitu. Makanya spirit ini memang PR saya sih, PR saya untuk menjaga spiritualitas. Saya pikir ini juga obrolan ini mengingatkan teman-teman ya yang belum checklist ya nih. Sekarang kita checklist kesiapannya, apakah sudah cukup siap. Oke ya, satu lagi mungkin. Ya ini konten ini ya, saya coba semoga di sini saya bisa konsisten juga menyampaikan lewat media ini. Ya. Mungkin itu, doain ya, semoga istiqomah. Assalamualaikum, salam literasi.